Melanjutkan cerita sebelumnya, Jepang harus mengakui keunggulan Perancis setelah tumbang dengan skor 4-2. Namun meski pertandingan telah berakhir, rivalitas antara Isagi dan Yugo sama sekali belum usai. Pertarungan mereka memang seolah sudah ditakdirkan untuk terus berlanjut, dan kemenangan maupun kekalahan pada hari itu masih belum cukup untuk menentukan siapa yang akan berdiri di puncak. Sorotan pun bergeser ke suasana yang jauh berbeda. Project Blue Lock Side B akhirnya resmi dimulai dengan ujian pertama bernama Sangkar Burung. 11 pemain ditempatkan sebagai sangkar, sementara 2 pemain yang terpilih sebagai burung harus merebut dan menguasai bola dari mereka sebelum batas waktu berakhir. Pada ujian pertama ini, hanya 3 pasangan tercepat yang berhasil menyelesaikan tantangan yang berhak melaju ke tahap berikutnya di Side B. Kini, Nagi dan Kira ditunjuk sebagai pasangan pertama yang harus memburu bola di tengah kepungan 11 pemain lainnya. Suasana ruangan langsung berubah tegang ketika sebuah mekanisme di bawah lantai terbuka dan melontarkan bola tinggi ke udara. Semua mata seketika terpusat pada satu titik yang sama. Bahkan sebelum bola sepenuhnya jatuh, Nagi dan Kira sudah bergerak maju. Keduanya melesat cepat mengejar bola, sementara para pemain lain panik menjaga penguasaan bola agar tidak direbut. Operan-operan cepat mulai mengalir tanpa henti. Bola berpindah dari kaki ke kaki dengan tempo tinggi, memaksa Nagi dan Kira terus berlari mengejar arah permainan. Namun Kira segera menyadari bahwa menekan lawan satu persatu tidak akan menghasilkan apapun. Ia mulai menganalisis pola operan mereka, mempersempit target, lalu mencoba memojokkan jalur umpan agar bola bisa dijebak. Sementara itu, para pemain di dalam sangkar mulai bermain menggunakan operan satu sentuhan agar bola tetap bergerak cepat. Mereka sadar bahwa jika berhenti terlalu lama, Nagi dan Kira akan langsung menerkam. Di tengah tekanan itu, Nishioka berhasil menerima sebuah umpan dengan akurasi luar biasa. Bahkan dirinya sendiri tampak kesal sekaligus terkejut melihat betapa presisinya bola tersebut. Namun sebelum ia sempat mengendalikan keadaan, Nagi sudah datang menerobos jalur gerakannya. Tekanan itu memaksa Nishioka segera mengoper bola dengan panik. Sayangnya, operan tersebut justru menghantam kepala Nagi secara tidak sengaja. Pantulan liar itu langsung dibaca oleh Nagi. Meski terkena benturan, ia tetap tenang dan mengarahkan Kira untuk bersiap menerima bola muntah. Kira segera bergerak mengambil posisi, bersiap menguasai bola yang jatuh bebas di depan mereka. Namun tepat ketika kesempatan itu muncul, Shindo Haneru melompat tinggi dengan timing sempurna. Tubuhnya melayang jauh di atas yang lain sebelum merebut bola tersebut di udara. Lompatan itu begitu tinggi hingga seluruh pemain terpana. Dengan tenang, Shindo menjelaskan bahwa sekedar menyentuh bola tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan. Sebuah clear hanya dihitung jika mereka benar-benar menguasai bola sepenuhnya. Sebelum Nagi dan Kira sempat menyesuaikan diri dengan aturan itu, waktu sudah habis. Alarm keras menggema di seluruh ruangan. Tantangan pertama dinyatakan gagal. Para pemain di dalam sangkar langsung bersorak penuh kemenangan. Sementara wajah Shindo muncul di layar besar ruangan sebagai peserta berikutnya yang akan memainkan peran burung. Shindo kemudian mulai menganalisis inti permainan tersebut. Menurutnya, sangkar burung bukanlah ujian egoisme seperti Blue Lock pada umumnya. Justru sebaliknya, tes itu mengukur kerjasama, kepercayaan, dan kemampuan membangun sinergi dengan pasangan. Pemikirannya yang tajam langsung membuat pemain lain terdiam kagum. Awalnya Shindo mengira Nagi dan Kira adalah pasangan paling menonjol. Namun setelah melihat permainan terakhir tadi, Shindo mulai memahami arah permainan sangkar burung ini. Tanpa ragu, Shindo memilih Kira sebagai partnernya. Ia percaya Kira memiliki kemampuan untuk menciptakan sinergi kepercayaan bersamanya di dalam sangkar burung. Kira menerima ajakan itu, sementara para pemain lain mulai kesal karena nama Kira kembali dipilih. Di sisi lain, Nagi hanya berdiri diam sambil merasakan nyeri di wajahnya. Namun alih-alih marah, rasa sakit itu justru memicu sesuatu dalam dirinya. Analisis Shindo diakuinya luar biasa, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nagi merasa gairah yang aneh mulai tumbuh kembali di dalam dirinya. Rasa sakit itu terasa pas. Inilah Blue Lock yang sesungguhnya. Tatapan Nagi menajam, dan pada saat itu juga permainan dimulai kembali. Kini
Shindo dan Kira bergerak bersama sebagai pasangan burung. Mereka memburu bola tanpa henti sementara operan-operan cepat terus mengalir di antara para pemain sangkar. Sedikit demi sedikit, Shindo mulai membatasi ruang gerak lawan. Tekanan yang mereka bangun perlahan menjerat salah satu pemain hingga benar-benar terpojok. Pemain itu mulai panik. Rekan-rekannya berteriak menyuruhnya segera menendang bola tanpa menghentikan aliran permainan. Dalam tekanan besar itu, ia akhirnya melepaskan tendangan asal. Bola itu menghantam kaki Kira dan memantul tepat ke arahnya. Kesempatan emas pun muncul. Kira berhasil menguasai bola dan berseru penuh kemenangan. Namun tepat pada detik berikutnya, tubuh Nagi tiba-tiba melayang masuk dari arah lain. Dengan gerakan alami khas dirinya, Nagi merebut bola tersebut sebelum Kira benar-benar mengamankannya. Ia belum mau membiarkan mereka menyelesaikan tantangan. Namun di saat yang sama, Shindo ternyata sudah memprediksi semuanya. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menyadari Nagi pasti akan menggunakan trapcast miliknya untuk mengendalikan bola curian tersebut. Dalam sepersekian detik, Shindo tiba-tiba muncul tepat di titik buta Nagi. Nagi bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi ketika Shindo langsung menghantam bola itu sekuat tenaga ke wajahnya tanpa belas kasihan. Benturan brutal itu membuat tubuh Nagi terpental di udara sebelum jatuh bebas ke lantai. Seluruh ruangan membeku sesaat melihat kekejaman serangan tersebut. Bahkan beberapa pemain sampai tidak percaya Shindo benar-benar melakukannya. Namun bagi Shindo, itu bukan tindakan kejam. Menurutnya, jika menghentikan pergerakan Nagi adalah cara untuk menang, maka itulah keputusan yang paling benar. Tak lama kemudian, pengumuman hasil keluar. Shindo Haneru dan Kira Ryosuke resmi menjadi pasangan pertama yang berhasil menyelesaikan tahap pertama sangkar burung. Keduanya berjalan keluar ruangan bersama. Di tengah perjalanan, Shindo mengatakan bahwa kini ia benar-benar memahami Kira. Menurutnya, Kira jelas memiliki bakat besar dan hanya tersingkir sebelumnya karena nasib buruk. Bahkan ia mulai meragukan apakah level Blue Lock sendiri benar-benar sehebat yang dibicarakan orang-orang. Kira hanya terdiam mendengar ucapan itu. Sementara itu, di dalam ruangan, Nagi perlahan bangkit dan duduk sambil memandangi punggung Shindo dan Kira yang semakin menjauh. Wajahnya dipenuhi rasa kesal. Hidungnya masih berdenyut nyeri, tubuhnya terasa sakit, dan untuk kedua kalinya ia dipermalukan secara telak. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul sesuatu yang jauh lebih kuat. Frustasi, perasaan bahwa sekali kalah maka semuanya akan berakhir mulai membakar dirinya dari dalam. Ketika sistem mengumumkan bahwa burung berikutnya harus memilih partner mereka, Nagi akhirnya memahami sesuatu. Inilah yang selama ini ia cari. Darah perlahan menetes dari tangannya saat ia mengusap hidungnya yang terluka. Namun alih-alih mundur, tatapan matanya justru berubah semakin tajam, dipenuhi gairah yang kembali menyala. Saat namanya dipanggil sebagai partner berikutnya, aura Nagi Seishiro benar-benar berubah total. Ia akhirnya kembali merasakan demam Blue Lock. Rasa sakit, frustasi, kejengkelan, dan kekacauan itu justru menjadi makanan favorit seorang egois. Dan ketika api itu kembali menyala di dalam dirinya, Nagi tahu bahwa ia tidak akan berhenti lagi. Babak berikutnya akhirnya dimulai. Dalam permainan kali ini, Shigeo dan Nagi ditunjuk sebagai burung, pihak yang harus berusaha merebut sekaligus menguasai bola dari para pemain lain yang membentuk sangkar. Di tengah ketegangan yang memenuhi lapangan, Nagi merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ada bara panas yang perlahan membakar dadanya. Ia mencoba memahami sumber perasaan itu. Apakah karena ini adalah permainan bertahan hidup yang mempertaruhkan masa depannya sebagai pemain sepak bola? Apakah karena kegagalan berarti akhir dari segalanya? Namun setelah memikirkannya, ia merasa alasan itu saja masih belum cukup untuk menjelaskan gejolak yang terus bergemuruh di dalam dirinya. Permainan pun dimulai. Bola bergerak cepat dari satu kaki ke kaki lainnya, berpindah tanpa henti di antara para pemain yang membentuk sangkar. Nagi segera bergerak mengikuti alur permainan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi bergerak karena dorongan orang lain. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi sosok yang dijadikan sandaran. Kini ia bertarung sepenuhnya berdasarkan kehendaknya sendiri. Di tengah medan pertarungan itu, Nagi berjuang sendirian demi bertahan hidup. Sementara itu, Shigeo mengungkapkan alasan mengapa ia memilih Nagi sebagai pasangannya. Menurutnya,
Nagi memiliki tubuh yang besar, kemampuan yang hebat, dan keberanian yang cukup untuk menghadapi tantangan ini. Menurut Shigeo, mereka harus mematahkan kontrol pemain yang menerima bola. Hanya dengan begitu, mereka punya kesempatan untuk merebutnya. Ketika Nagi bertanya apa kemampuan yang dimiliki Shigeo, jawaban yang ia terima sangat sederhana. Shigeo hanya bisa berlari. Mendengar itu, Nagi langsung menerima kemampuan tersebut sebagai senjata utama mereka. Tanpa membuang waktu, Shigeo segera melakukan pressing agresif. Ia berlari tanpa henti mengejar para pemain yang sedang menguasai bola. Namun sangkar bekerja dengan baik. Bola terus berpindah melalui umpan-umpan cepat sehingga tekanan yang diberikan Shigeo nyaris tidak menghasilkan apapun. Nagi juga ikut bergerak. Beberapa kali ia mencoba memotong jalur bola, tetapi setiap kali ia mendekat, bola sudah lebih dulu dipindahkan dengan satu sentuhan cepat. Aliran bola terus berputar dari kaki ke kaki, membuat peluang untuk merebutnya terlihat hampir mustahil. Namun Shigeo tidak menyerah. Ia terus menekan lawan tanpa ampun. Nafasnya mulai berat, tetapi kakinya tetap bergerak. Di saat itulah Nagi mulai membaca pola permainan mereka. Matanya mengamati setiap pergerakan, setiap sudut umpan, dan setiap pilihan yang diambil para pemain sangkar. Akhirnya ia menemukan celah. Ketika para pemain lain mulai menyadari bahwa pola mereka telah terbaca, kepanikan langsung muncul. Mereka berusaha mencegah Nagi mengontrol bola, tetapi Nagi sama sekali tidak berniat menghentikannya dengan cara biasa. Dengan perhitungan yang tepat, ia berhasil memotong jalur umpan dan langsung menanduk bola. Bola itu tidak ia kuasai sendiri, melainkan diarahkan menuju Shigeo yang berada di posisi lebih baik. Shigeo segera menyambut bola tersebut dan mulai berlari. Namun pada saat yang sama, seluruh pemain sangkar langsung menerjang ke arahnya. Mereka menyerbu dari segala arah, berusaha menghentikan laju Shigeo sebelum ia bisa menciptakan peluang. Tubuh-tubuh mereka menghantam dan menekan tanpa ampun. Meski begitu, Shigeo terus maju dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Ketika akhirnya ia sadar bahwa dirinya tidak akan mampu mempertahankan bola lebih lama lagi, Shigeo mengambil keputusan terakhir. Dengan cepat, ia menendang bola tinggi ke udara dan mengirimkannya ke area kosong sambil menaruh seluruh harapannya kepada Nagi. Nagi segera memahami maksud operan tersebut. Matanya mengikuti lintasan bola yang melambung tinggi di atas lapangan. Saat melihat bola itu, ia akhirnya memahami sesuatu. Memang seperti inilah rasanya. Panas yang selama ini ia cari hanya bisa lahir dari benturan ego. Saat nasib seseorang bergantung pada satu bola, kilauan yang pernah ia lihat tidak mungkin muncul tanpa itu. Hidupnya tidak akan berubah jika ia terus berjalan seperti sebelumnya. Kenangan-kenangan masa lalu mulai bermunculan di pikirannya. Tubuh Nagi bergerak secara otomatis. Ia melompat, lalu melompat lebih tinggi lagi. Bahkan ketika ketinggian normal tidak cukup, ia menggunakan tubuh para pemain lain sebagai pijakan, memanjat mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, suara seseorang terus bergema di dalam kepalanya. Suara Isagi, suara yang pernah memanggil namanya, suara yang memintanya untuk tidak berhenti bermain sepak bola. Dorongan itu menyulut sesuatu yang selama ini tertidur. Nagi terus melesat ke udara. Tubuhnya seakan benar-benar terbang. Di ketinggian itu, ia berhasil menjangkau bola dan mengamankannya dengan sempurna. Sentuhan yang begitu khas akhirnya kembali muncul. Ego yang sempat padam kini menyala sekali lagi. Saat menguasai bola tersebut, Nagi merasakan dirinya hidup kembali. Bukan sekedar bertahan, bukan sekedar bermain, melainkan benar-benar hidup. Setelah mendarat, ia mengungkapkan sebuah pemikiran sederhana kepada Shigeo. Menurutnya, manusia sebenarnya bisa bersinar. Dan Shigeo mengakui bahwa ia baru saja menyaksikan kilauan itu dengan matanya sendiri. Dengan itu, Shigeo Mizuki dan Nagi Seishiro dinyatakan berhasil lolos tahap pertama Side B. Sorotan kemudian berpindah ke ruang ganti tim Jepang. Berbeda dengan semangat yang sedang bangkit di lapangan, suasana di sana terasa begitu suram. Kekalahan masih membebani seluruh pemain. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Keheningan itu akhirnya pecah ketika Shido meluapkan kekesalannya. Baginya, ini adalah kekalahan terburuk dalam hidupnya. Ia merasa seperti seluruh sel di tubuhnya sedang mati. Ia mengutuk hasil pertandingan dan menyalahkan Rin atas kekalahan yang mereka alami. Menurutnya, pertandingan itu merupakan bencana total yang tidak bisa diterima.
Rin tentu tidak tinggal diam. Ia langsung mempertanyakan tujuan tersebut. Dalam sekejap, percikan konflik mulai muncul. Shido bahkan menunjukkan niat untuk menyerang secara fisik dengan lebih kasar lagi. Beruntung, Hiyori dan Aiku segera turun tangan sebelum pertengkaran itu berubah menjadi bentrokan yang lebih serius. Aiku mengingatkan mereka bahwa seluruh anggota tim sedang merasakan frustasi yang sama. Di tengah suasana penuh tekanan itu, Isagi yang sejak tadi menundukkan kepala akhirnya berbicara. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada semua orang. Menurutnya, kekalahan tersebut adalah kesalahannya. Ia merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi pemain nomor 1. Ia tidak mampu memperbaiki formasi yang masih terasa asing bagi tim. Akibatnya, mereka tertinggal dalam berbagai aspek permainan dan terpaksa terus bereaksi terhadap tekanan lawan tanpa bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Di mata Isagi, dirinya adalah pemain yang paling tidak berguna dalam pertandingan tersebut. Karena itulah, ia kembali meminta maaf kepada seluruh rekan setimnya. Karasu kemudian mengakui bahwa dirinya juga gagal meningkatkan level permainan tim. Ia bahkan merasakan dengan jelas bahwa jika kondisi mereka tetap seperti sekarang, memenangkan kejuaraan adalah sesuatu yang mustahil. Kesadaran itu terasa begitu menyakitkan. Karena itulah, Karasu mengusulkan sesuatu sebelum mereka memikirkan langkah berikutnya. Ia ingin semua orang mengeluarkan isi hati mereka terlebih dahulu. Segala keraguan, segala ketidakpuasan, segala emosi yang selama ini mereka pendam. Menurutnya, pasti ada beberapa orang yang mulai meragukan metode yang selama ini diajarkan Ego Jinpachi. Aiku menyetujui usulan tersebut. Ia meminta rekan-rekannya mengungkapkan pendapat mereka tentang Blue Lock dan apa saja yang selama ini dirasa tidak berjalan dengan baik. Yukimiya kemudian menimpali bahwa dengan cara itu, mungkin mereka bisa kembali menyelaraskan ego masing-masing. Isagi pun menyetujui usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa selama ini mereka selalu menggunakan kata egois, seolah-olah maknanya sudah jelas bagi semua orang. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ego? Menurut Isagi, sekaranglah waktu yang tepat untuk memahami makna sejati dari konsep yang selama ini menjadi fondasi Blue Lock, esensi sesungguhnya dari ego itu sendiri. Pertanyaan tersebut langsung memancing berbagai reaksi dari para pemain yang berada di ruangan itu. Nanase memegang dagunya sambil berpikir. Menurutnya, Isagi memang ada benarnya. Semakin dipikirkan, konsep itu memang terasa cukup abstrak. Hiyori memandang persoalan tersebut sebagai sesuatu yang samar dan sulit didefinisikan dengan jelas. Sementara itu, Bachira mengangkat tangannya lalu mengaitkan ego dengan monster yang selama ini ia rasakan hidup di dalam dirinya. Di sisi lain, Chigiri memandang ego sebagai naluri terdalam sekaligus jati dirinya yang paling murni. Ryo menganggapnya sebagai bentuk sikap mementingkan diri sendiri. Yukimiya memahami maksud Ryo bahwa ego memang memiliki nuansa mengabaikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Gagamaru menyetujui pendapat Chigiri. Namun Otoya memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, melukai orang lain bukanlah esensi dari ego. Isagi mendengarkan seluruh pendapat itu dengan seksama. Di dalam kepalanya, berbagai pemikiran terus berputar dan saling terhubung bagaikan roda gigi yang bergerak semakin cepat. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai ego. Namun justru karena itulah, ia merasa bahwa jika mereka berhasil menemukan jawaban yang sebenarnya, cara mereka bertarung di atas lapangan pun akan menjadi jauh lebih jelas. Bachira dan Aiku mengangguk setuju. Menurut mereka, pemikiran itu masuk akal dan memang patut untuk dicoba. Di saat itulah, sebuah suara dari lorong tiba-tiba terdengar. Suara itu memuji ide yang disampaikan Isagi. Ego Jinpachi bersama Anri telah tiba di ruang ganti. Kehadirannya seketika menarik perhatian seluruh pemain yang berada di ruangan itu. Sebuah diagram berbentuk pentagon kemudian muncul sebagai ilustrasi. Diagram itu melambangkan eksistensi manusia yang tersusun dari berbagai unsur, seperti lingkungan, bakat, penampilan, dan mentalitas. Ego menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sejak seseorang mulai memiliki kesadaran sendiri, ia akan terus berinteraksi dengan dunia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Melalui proses panjang yang dipenuhi percobaan, kegagalan, kenyataan, serta cita-cita, seseorang perlahan membentuk jati dirinya sendiri. Seiring penjelasan itu berlanjut,
Bayangan berbagai pemain seperti Rin, Barrow, Shido, Bajira, dan yang lainnya silih berganti melintas. Ego kemudian mengajak mereka memikirkan berbagai hal paling mendasar dalam hidup. Apa yang membuat seseorang merasa bahagia, apa yang membuatnya bersedih, apa yang ia percayai, apa yang membangkitkan kemarahan di dalam dirinya. Menurut Ego, seluruh pilihan itulah yang pada akhirnya membentuk gaya bermain setiap individu. Sebuah kompas egoisme kemudian ditampilkan. Menurut Ego Jinpachi, kompas tersebut adalah standar utama yang menjadi dasar setiap keputusan dan penilaian manusia. Kompas itulah yang menentukan bagaimana seseorang memainkan permainan yang disebut kehidupan. Dan kompas itulah yang disebut sebagai ego. Sendo mengangguk pelan, mulai memahami maksud penjelasan Ego Jinpachi. Otoya menganggap konsep itu sebagai kompas hati. Sementara Yukimiya mengusap dagunya sambil menyadari bahwa kemampuan sepak bolanya selalu meningkat setiap kali egonya menyatu dengan gaya permainannya. Pada saat itulah, mata Hiyori membelalak. Ia bertanya kepada Ego Jinpachi, apakah semua yang selama ini diajarkan, seperti flow, keaslian, dan rasa lapar, sebenarnya bertujuan agar mereka dapat melawan ego mereka sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, Ego Jinpachi langsung membenarkan hal tersebut. Menurutnya, egois terbaik di dunia adalah seseorang yang menjalani hidup dengan gaya bermain yang paling sesuai untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Aiku pun langsung menanggapi. Menurutnya, itu berarti siapapun yang tidak memiliki kompas tersebut pada akhirnya tidak akan berguna. Mata Isagi sontak membelalak. Di dalam benaknya, ia akhirnya menyadari bahwa Ego Jinpachi benar. Sisi dirinya yang ia temukan saat pertarungan melawan Yugo, gaya bermainnya sebagai seorang pemberontak yang selalu ingin melahap pemain nomor 1. Itulah kompas egonya. Jika ia terus mengasah gaya bermain pemberontak seperti itu dan menerobos maju hingga menjadi striker terbaik di dunia, maka mimpinya masih bisa ia gapai. Namun suasana ruang ganti masih jauh dari kata tenang. Keraguan masih menggantung di udara. Karasu melangkah maju dengan tatapan tajam. Ia mengingatkan bahwa mereka baru saja kalah dari Perancis meskipun mengikuti teori yang selama ini diajarkan Ego Jinpachi. Menurut Karasu, Isagi dan Rin memang mengikuti ego mereka masing-masing. Tetapi justru karena itulah mereka saling berbenturan dan berebut kesempatan menendang. Kenyataannya tidak bisa dipungkiri, tim Blue Lock Jepang gagal meraih kemenangan ketika setiap orang hanya berusaha menjadi egois terbaik di dunia. Karasu kemudian menyampaikan dengan jujur bahwa beberapa pemain mulai meragukan metode Ego Jinpachi. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di benak mereka. Apakah mereka masih bisa percaya pada Blue Lock? Apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja jika terus menempuh jalan ini? Karasu terus menatap tajam sang pelatih. Ia mendesak Ego untuk menjawab. Apakah jika mereka terus berjalan seperti ini, mereka benar-benar bisa menjadi yang terbaik di dunia? Keheningan langsung menyelimuti ruang ganti. Tidak seorang pun membantah, karena semua orang memahami bahwa Karasu baru saja mengutarakan keraguan yang selama ini diam-diam menggerogoti hati mereka. Untuk beberapa saat, Ego hanya memandang seluruh pemain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba, sebuah tawa liar pecah dari mulut sang pelatih. Dalam hitungan detik, ruang ganti dipenuhi gema tawa gilanya. Para pemain secara refleks mengernyit, terganggu oleh kegilaan yang terpancar dari suara tersebut. Dengan tawanya yang masih tersisa, Ego mengingatkan bahwa seluruh pemain telah menyetujui rencana gila itu sejak awal. Ia mempertanyakan, apakah mereka sudah lupa bahwa Blue Lock sejak awal memang merupakan sebuah eksperimen untuk menciptakan striker terbaik di dunia. Dalam eksperimen seperti itu, kehidupan seseorang bisa saja hancur. Namun mereka semua telah menerima risiko tersebut sejak hari pertama. Karena itulah, menurut Ego, akal sehat sudah tidak lagi memiliki tempat. Kewarasan mungkin bisa membeli rasa aman, tetapi tidak akan pernah bisa membeli mimpi. Ia menyatakan bahwa kegilaannya adalah bahan bakar mereka, sementara kegilaan mereka menjadi bahan bakarnya. Dan dengan cara itulah Blue Lock mampu melangkah hingga sejauh ini. Ego kemudian menegaskan bahwa jika mereka mulai meragukannya, lebih baik mereka pulang saja. Lagi pula, mereka sendiri bahkan belum memahami alasan sebenarnya di balik kekalahan dari Perancis. Menurutnya, penyebab utama kekalahan itu sama sekali bukan kesalahan strategi ataupun karena lawan lebih kuat.
Ego Jinpachi menghantam layar kaca di belakangnya hingga retak. Dengan penuh kekesalan, ia menyatakan bahwa mereka kalah karena beberapa dari mereka sudah tidak lagi percaya bisa menjadi yang terbaik di dunia. Mereka mulai mencari jalan lain untuk menjalani hidup. Padahal Blue Lock sejak awal diciptakan hanya untuk melahirkan striker terbaik di dunia. Darah perlahan merembes dari kepalan tangannya. Beberapa pemain mulai gemetar melihat tatapan penuh intimidasi yang terpancar dari sang pelatih. Sorot matanya sama sekali tidak bergeming saat mempertanyakan apakah mereka benar-benar meragukannya. Lalu bagaimana dengan ego mereka sendiri yang kini telah berubah menjadi sampah? Setelah meluapkan seluruh emosinya, ego membalikan badan dan mulai berjalan keluar sambil meninggalkan beberapa patah kata. Ia mengingatkan bahwa sebagai sedikit penghiburan, turnamen ini masih berada di babak penyisihan grup. Jalan menuju kemenangan masih terbuka. Ego mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan menyatakan bahwa hari buruk ini sudah cukup sampai di sini. Ia menyuruh mereka mendinginkan kepala, lalu menyebut mereka sebagai gumpalan talenta berbakat yang harus menghadapi hari esok dengan kegilaan yang baru. Namun ketika Ego hendak melangkah meninggalkan ruangan, Isagi segera memanggilnya. Ia meminta satu hal kepada Ego, tolong jangan memainkannya pada pertandingan berikutnya. Sontak, permintaan itu membuat semua orang menoleh dengan wajah terkejut. Isagi kemudian menjelaskan bahwa seperti yang baru saja dikatakan Ego, ada satu titik ketika dirinya kehilangan tekad untuk menjadi nomor satu. Saat itulah tim mulai runtuh. Menurutnya, cara yang selama ini ditempuh Blue Lock tidak akan berhasil jika terus dipertahankan seperti sekarang. Ia menyatakan bahwa inilah saatnya Blue Lock terlahir kembali. Karena itu, Isagi kembali memohon kepada Ego agar kali ini membiarkannya memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ego langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Isagi. Dua kata itu menarik perhatiannya. Terlahir kembali. Ego memang berniat mengambil taruhan tersebut. Namun dengan tegas ia menyatakan bahwa bukan Isagi Yoichi yang akan keluar dari susunan pemain inti. Orang yang akan keluar dari tim utama adalah Itoshi Rin. Pernyataan itu sontak membuat Rin tercengang. Untuk sesaat ia membeku di tempatnya. Lalu pandangannya segera menajam dipenuhi kekesalan yang tak disembunyikan sedikit pun. Namun di luar sana, Piala Dunia U20 terus memanas dari hari ke hari. Para talenta muda terbaik dunia mulai meninggalkan jejak mereka di panggung internasional. Sementara pertandingan kedua fase grup berakhir dengan hasil-hasil brutal yang menentukan nasib banyak tim. Jerman menghancurkan Korea Selatan dengan skor 4-1. Michael Kaiser tampil luar biasa meski wajahnya masih dipenuhi kemarahan yang nyaris tak terbendung bahkan setelah kemenangan diraih. Di sisi lain, Spanyol membantai Qatar dengan skor 5-2 di bawah kepemimpinan Bani Iglesias yang mendominasi jalannya pertandingan. Papan klasmen dari grup A hingga grup B terpampang jelas, menunjukkan persaingan yang semakin sengit. Hanya tim-tim terbaik yang akan berhak melangkah ke babak berikutnya. Teresa selaku pengamat sepak bola kemudian menjelaskan bahwa seluruh tim kini telah memainkan 2 pertandingan. Artinya, laga berikutnya akan menjadi pertandingan terakhir fase penyisihan grup. Saat ini Blue Lock Jepang masih berada di posisi ketiga klasmen. Teresa menambahkan bahwa hanya 2 tim teratas yang akan lolos ke babak sistem gugur. Perancis telah mengamankan 2 kemenangan dan memastikan 1 tempat di fase berikutnya. Kini hanya tersisa 1 tiket di grup tersebut. Nasib Jepang akan ditentukan dalam pertandingan melawan tanah kelahiran sepak bola, Inggris. Dan pemenang dari laga krusial itulah yang akan melaju ke babak selanjutnya. Di tengah tekanan tersebut, Isagi Yoichi berendam di dalam air hangat sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Uap tipis mengepul di sekelilingnya ketika ingatannya kembali pada momen yang mengguncang seluruh tim. Momen ketika Ego Jinpachi mencoret Itoshi Rin dari 11 pemain utama. Waktu seakan mundur kembali ke ruang ganti. Pengumuman Ego menciptakan gelombang kejut yang membuat seluruh ruangan membeku. Ketika nama Rin disebut sebagai pemain yang akan digantikan, waktu seolah berhenti sesaat. Rin terpaku di tempatnya, matanya membelalak lebar sementara pupilnya mengecil menjadi titik-titik kecil yang dipenuhi amarah murni tanpa campuran apapun. Ketidakpercayaan, kemarahan, penghinaan, semua emosi itu bercampur menjadi satu dan membuncah di dalam dirinya. Rin melangkah maju hingga dahinya nyaris menempel pada wajah Ego, menantangnya secara langsung.
Seluruh ketenangan yang selama ini ia pertahankan runtuh seketika, digantikan oleh amarah liar yang menggelegak dari dalam dirinya. Ia menolak membengkokkan egonya hanya demi menjadi nomor satu. Dengan nada penuh amarah, ia mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud si mata empat itu. Mengapa justru dirinya yang harus keluar? Ia menegaskan bahwa tekadnya untuk menjadi nomor satu sama sekali tidak pernah goyah. Menurutnya, Isagi dan pecundang dari Kansai itulah yang kehilangan keyakinan. Aiku mencoba meredakan situasi yang semakin memanas, tetapi suara Ego memotong semuanya tanpa belas kasihan. Dengan nada dingin dan tajam, Ego menjelaskan bahwa Rin sama sekali tidak bersalah. Ego memaparkan bahwa tidak bisa dipungkiri Blue Lock mampu berkembang hingga sejauh ini karena Isagi dan Rin menjadi pusatnya. Namun hubungan itu hanyalah hubungan yang saling menguntungkan dan hanya dapat bertahan selama mereka berdua terus berkembang. Saat pertandingan melawan Prancis, ketika Isagi mengalami kebuntuan, Rin juga kehilangan arah dan ikut terjebak dalam stagnansi bersama Isagi. Lalu ketika Isagi memperoleh pencerahan, barulah Rin kembali bergerak. Menurut ego Jinpachi, pada dasarnya Rin sudah terlalu terpengaruh oleh ego milik Isagi Yoichi. Gaya bermain yang diperlihatkan Rin menjadi sangat payah. Karena itulah Rin dikeluarkan dari tim utama. Sambil meninggalkan ruangan, ego Jinpachi menyuruh Rin bercermin pada dirinya sendiri dan mempertanyakan apakah ego miliknya benar-benar layak menjadi striker terbaik di dunia. Kata-kata itu terus menggema di kepala Rin bahkan setelah percakapan berakhir. Kini ia berada di ruang latihan fisik Blue Lock. Rin duduk bermeditasi dalam keheningan, tetapi pikirannya dipenuhi bisikan-bisikan gelap yang terus berulang tanpa henti. Keinginan untuk membunuh, menghancurkan, dan melahap lawan terus berputar di dalam benaknya bagaikan mantra yang tak pernah berhenti. Tak lama kemudian, Isagi memasuki ruangan sambil menyeret sebuah matras. Kehadirannya seketika membuat Rin muak. Setelah membentangkan matras, Isagi langsung duduk sejenak sebelum mulai melakukan yoga sambil meregangkan tubuhnya. Pemandangan yang justru semakin membuat Rin kesal. Isagi menatap Rin dengan datar, lalu bertanya mengapa wajahnya terlihat begitu muram. Rin yang setengah kesal langsung menanggapi bahwa seharusnya dialah yang bertanya. Ia pun mempertanyakan mengapa Isagi tiba-tiba melakukan yoga di ruangan ini, padahal sebelumnya tidak pernah sekalipun. Sambil meregangkan tubuhnya, Isagi menanggapi bahwa dirinya hanya iseng saja. Ia bahkan menyebut Rin terlalu baper. Rin langsung meninggikan suaranya dan menyuruh Isagi pergi lalu mati saja. Isagi tidak menghiraukannya. Ia justru melemparkan sebuah pertanyaan. Apakah Rin benar-benar kesal dengan semua perkataan ego Jinpachi? Isagi kemudian mengakui bahwa dirinya juga sangat kesal. Tatapan penuh kekesalan di wajah Rin seketika berubah menjadi bingung. Isagi lalu menjelaskan maksud perkataannya. Ia sadar bahwa selama pertandingan dirinya telah berkembang dengan caranya sendiri. Ia tidak bisa membantah bahwa gaya bermain dan pola pikir Yugo sangat menggoyahkan pendiriannya, bahkan membuatnya kehilangan arah egonya. Namun setelah itu, ia berhasil menemukan kembali esensi egonya dan memanfaatkannya dalam pertarungan keberuntungan. Menurut Isagi, Rin juga merasakan hal yang sama. Itulah sebabnya tembakan terakhir mereka berakhir seperti itu. Memang mereka berdua sama-sama gagal mencetak gol, tetapi mereka juga telah mengerahkan segala yang mereka miliki demi menjadi egoistis terbaik di dunia. Rin pun menanggapi bahwa meskipun begitu, mereka tetap kalah. Itulah alasan mengapa sekarang tim berada dalam masalah. Isagi langsung menyuruh Rin untuk tidak hanya terpaku pada hasil akhir. Menurutnya, mereka sebenarnya hampir mengimbangi Prancis. Ia merasa penyebab utama kekalahan mereka adalah karena dirinya dan Rin gagal menciptakan reaksi kimia di atas lapangan. Lalu Isagi tiba-tiba nyeletuk bahwa ia tidak menyangka Rin akan menjulurkan lidah. Sontak Rin merasa sedang diejek. Namun Isagi segera menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud mengejeknya. Ia datang menemui Rin karena ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang memicu ego milik Rin. Isagi merasa pemahaman itu dapat membantunya melihat ego Rin dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka bisa menjadi jauh lebih kuat. Rin menghela nafas panjang, lalu akhirnya menjelaskan, untuk mengalahkan orang yang lebih hebat darinya, ia ingin bertarung sambil mempertaruhkan nyawanya demi menghancurkan lawannya. Kini ia memahami bahwa itulah yang dimaksud ego Jinpachi.
yaitu arah gaya bermain yang benar-benar selaras dengan ego seseorang. Mata Isagi langsung melebar. Ia akhirnya memahami bahwa itulah keunikan ego milik Rin. Rin sendiri masih belum mengerti apa yang dimaksud Isagi dengan kata unik. Isagi kemudian menjelaskan bahwa setelah menggabungkan semua yang ia sadari selama pertandingan dengan teori ego Jinpachi, ia menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki gaya bermain yang lahir dari keunikan ego masing-masing. Contohnya dirinya sendiri, menjadi pemain terbaik kedua yang terus memburu dan mengalahkan pemain nomor 1 adalah gaya bermain yang paling sesuai dengan egonya. Karena itulah, Isagi menyebut keunikan egonya itu sebagai pemberontak. Sementara itu, ego unik milik Rin dapat disebut sebagai penghancur, karena Rin ingin mempertaruhkan nyawanya demi menghancurkan lawannya. Lalu Bachira yang selalu ingin menjadi monster terbesar, menurut Isagi memiliki ego seorang hedonis. Mendengar penjelasan itu, Rin langsung menyebut Shido sebagai si unik mesum. Isagi kembali menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gaya bermain yang selaras dengan egonya masing-masing. Namun terkadang, seseorang tidak mampu mengeluarkan mantra miliknya sendiri. Karena itulah, ia mulai memikirkan sebuah reaksi kimia yang tercipta melalui hubungan harmonis antara gaya bermain dari setiap ego. Meski begitu, Isagi mengakui bahwa dirinya masih belum mengetahui bagaimana cara mewujudkannya. Itulah alasan ia datang menemui Rin, agar mereka berdua dapat menciptakan reaksi kimia yang benar-benar baru. Rin menghela nafas panjang, lalu menyampaikan bahwa dirinya bahkan sudah dicadangkan. Tetapi Isagi justru datang untuk membantunya. Dari sudut pandangnya, Isagi sama sekali bukan seorang pemberontak, melainkan seorang raja iblis. Isagi pun menanggapinya dengan tenang. Pada dasarnya, semua yang ia katakan hanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadi striker terbaik di dunia. Untuk mencapai hal itu, ia mengaku membutuhkan ego milik Rin yang jauh lebih besar lagi. Rin kemudian bertanya, apakah maksud Isagi adalah agar dirinya menjadi batu loncatan untuk dilahap. Namun sekarang, ia bahkan sudah tidak lagi menjadi pemain inti. Isagi tetap menjawab dengan tenang. Menurutnya, Rin pasti akan mendapatkan kesempatan, dan ia sendiri akan menciptakan kesempatan itu pada pertandingan melawan Inggris. Aura keduanya seketika menggelora memenuhi ruangan. Dengan tatapan penuh keyakinan, Isagi memohon kepada Rin agar menjadi potongan terakhir yang ia butuhkan untuk menyelamatkan Blue Lock. Sementara itu, di ruangan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Jepang, Buratsuta meluapkan kemarahannya kepada Ego dengan wajah memerah dan nada penuh amarah. Menurutnya, kekalahan pada pertandingan berikutnya akan menghancurkan seluruh rencana yang selama ini diam-diam ia bangun. Ia telah menyiapkan sebuah proyek rahasia bernama Setbi dan menggelontorkan anggaran yang sangat besar demi mewujudkannya. Jika Jepang gagal lolos ke babak gugur setelah pertandingan berikutnya, seluruh investasi, waktu, dan usaha yang telah ia curahkan akan berakhir sia-sia. Di tengah ledakan emosi tersebut, Ego sama sekali tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ia tetap berdiri dengan tenang, seolah kemarahan Buratsuta hanyalah suara bising yang tidak layak mempengaruhi pikirannya. Dengan nada datar, Ego menyuruh pria tua itu berhenti berteriak, karena seluruh situasi masih berada dalam batas perhitungannya. Pernyataan itu justru membuat Buratsuta semakin geram. Ego kemudian menjelaskan bahwa Jepang telah menyelesaikan 2 pertandingan pertama melawan Nigeria dan sang juara bertahan Prancis. Hasil yang mereka peroleh adalah 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Jika kekuatan Jepang dinilai secara objektif dibandingkan negara-negara lain, hasil tersebut sepenuhnya wajar dan masih sesuai dengan prediksinya. Mendengar penjelasan itu, Buratsuta hanya mampu menggertakkan giginya sambil mengingatkan Ego tentang masa lalunya. Ia menegaskan bahwa Ego adalah seseorang yang pernah diusir dari dunia sepak bola Jepang. Karena itulah, kini Ego tidak memiliki pilihan lain selain membawa Jepang menuju kemenangan. Namun Ego sama sekali tidak terpengaruh. Dengan keyakinan penuh, ia menegaskan bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun dalam rencana yang telah disusunnya. Ia adalah orang yang disewa semata-mata untuk membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia. Seluruh tindakannya bukan didorong oleh kontrak ataupun keuntungan finansial, melainkan demi mewujudkan tujuan tersebut. Buratsuta kembali memberikan peringatan keras. Berdasarkan ketentuan kontrak,
Bahkan Ito Shisai pun tidak akan bisa bergabung apabila Jepang gagal lolos dari babak penyisihan grup. Karena itu, ia menegaskan bahwa mulai babak gugur nanti, Ego tidak diperbolehkan menggunakan para pemain yang berhasil lolos melalui program Set B. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar, Ego hanya menyuruh Buratsuta menutup mulutnya. Baginya, Blue Lock adalah pertarungan yang ia mulai sendiri, dan seluruh rencananya juga merupakan miliknya. Selama ia mampu memenangkan semuanya, tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Usai mengucapkan kata-kata itu, Ego langsung meninggalkan ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Buratsuta hanya bisa menatap punggungnya dengan wajah penuh kesal sambil menatap handphonenya dan mengumpat bahwa Ego hanyalah pria berkacamata gila yang terus membual, padahal pertaruhan itu bukan hanya miliknya seorang. Sorotan kemudian berpindah menuju ruang tunggu bagi para peserta yang berhasil melewati tahap pertama Side B. Di dalam ruangan tersebut, Kira Ryosuke dan Shindo Haneru tampak bersantai sambil menikmati minuman mereka. Suasana terlihat jauh lebih tenang dibandingkan medan pertandingan sebelumnya. Shindo mengatakan bahwa untuk sementara waktu mereka hanya perlu menunggu peserta lain yang berhasil lolos untuk berkumpul di ruangan itu. Kira mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah dipilih oleh Shindo. Shindo menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang benar-benar mutlak. Baginya, meningkatkan probabilitas kemenangan adalah pilihan terbaik yang dapat diambil untuk meraih hasil maksimal. Jawaban itu membuat Kira kembali menyadari betapa tinggi kesadaran dan cara berpikir Shindo. Tak lama kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Dua sosok baru memasuki ruangan. Mereka adalah Nagi Seishiro dan Shigeo Mizuki. Shigeo langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan wajah dipenuhi kegembiraan. Ia meluapkan rasa senangnya karena berhasil lolos dan semakin yakin dirinya akan menjadi bagian dari tim nasional Jepang. Sementara itu, Nagi justru berjalan santai sambil menatap dua orang yang telah lebih dulu berada di ruangan. Hidungnya masih dipenuhi darah akibat pertandingan sebelumnya, sehingga ia meminta plester penutup luka pada Kira. Kira segera mengambil kotak medis dan mengatakan bahwa dirinya membawa perlengkapan tersebut. Melihat Nagi, Shindo mengaku sejak awal sudah memperkirakan bahwa pemain itu pasti berhasil lolos. Menurut analisisnya, Nagi merupakan individu yang sangat berbahaya sehingga mustahil berakhir di tempat seperti ini. Sambil memasang plester di wajahnya, Nagi menanggapi dengan nada dingin. Ia sama sekali tidak menyukai cara bicara Shindo yang selalu terdengar seolah memahami segala sesuatu. Shindo hanya tertawa kecil sambil meminta maaf. Ia bahkan berkomentar bahwa plester itu justru sangat cocok dikenakan Nagi. Menurutnya, Nagi malah terlihat lebih menarik ketika berada dalam kondisi yang kotor seperti itu. Shigeo yang melihat percakapan mereka hanya bisa menghela nafas. Ia mengakui kemampuan analisis Shindo memang luar biasa, tetapi kepribadiannya benar-benar menjengkelkan. Tak lama berselang, pintu ruangan kembali terbuka. Dua peserta terakhir akhirnya muncul. Hajime Nishioka dan Ringo Mitoizumi berhasil menyelesaikan tantangan mereka dan memasuki ruangan dengan wajah penuh kelegaan. Dengan demikian, 6 peserta yang berhasil lolos dari tim 1 akhirnya resmi ditentukan. Mereka adalah Shindo Haneru, Kira Ryosuke, Shigeo Mizuki, Nagi Seishiro, Hajime Nishioka, dan Ringo Mitoizumi. Sesaat kemudian, pintu menuju tahap kedua perlahan terbuka. Kesempatan untuk melanjutkan tantangan berikutnya kini berada di hadapan mereka. Shindo menjadi orang pertama yang melangkah maju menuju pintu tersebut. Kira mengikuti dari belakang dengan tekad untuk menang dan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Nagi pun berjalan santai sambil bersiap menghadapi tantangan selanjutnya. Sorotan kembali berpindah menuju lapangan tim nasional Jepang di kompleks Blue Lock. Seluruh pemain sedang menjalani sesi latihan sebelum akhirnya beristirahat. Aiku memanggil rekan-rekannya agar menghentikan latihan sejenak. Otoya, Aryu, dan Bachira tampak menikmati waktu istirahat sambil meminum minuman mereka. Di tengah suasana tersebut, Karasu memandang seluruh rekan setimnya sebelum mengajak mereka berdiskusi mengenai perkataan Ego Jinpachi yang disampaikan sebelumnya. Bachira merasa ucapan itu benar-benar mencerminkan kepribadian Ego. Nico ikut mengangguk sambil mengakui bahwa semua itu kembali mengingatkannya bahwa pria berkacamata tersebut memang benar-benar gila. Chigiri juga memahami maksud itu. Ia menyadari bahwa Blue Lock adalah sebuah tim yang seluruh anggotanya sama-sama mendambakan posisi sebagai striker nomor 1 di dunia. Ketika dipikirkan kembali, tujuan tersebut sebenarnya sangat mustahil dan bertentangan dengan logika. Karasu menyetujui pendapat itu.
Sejak awal, Blue Lock memang dipenuhi kontradiksi apabila dinilai menggunakan akal sehat. Namun di balik seluruh kegilaan tersebut, mereka justru mampu berkembang menjadi jauh lebih kuat dan terus meraih kemenangan hingga sekarang. Aiku kemudian mengingatkan bahwa meskipun telah berkembang sejauh itu, mereka tetap gagal mengalahkan sang juara bertahan Prancis. Itulah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Karena itulah menurutnya sekarang merupakan waktu yang tepat untuk kembali memikirkan apa sebenarnya esensi Blue Lock dan arti ego yang selama ini mereka kejar. Hiyori ikut mengangguk. Setelah dipikirkan kembali, selama ini mereka mungkin telah memberikan kepercayaan yang sedikit berlebihan kepada ego. Kurona juga mengakui sangat menghormati ego karena telah membimbing mereka hingga sejauh ini. Namun pada dasarnya, pria itu hanyalah seseorang berkacamata yang benar-benar psikopat dan sangat aneh. Aiku kemudian menyimpulkan bahwa daripada menganggap ego sebagai mentor yang tidak pernah salah, akan lebih baik apabila mereka memandangnya sebagai sosok berbahaya yang mengajarkan hal-hal gila tetapi justru sangat menarik. Menjaga sudut pandang seperti itu akan membuat hubungan mereka dengan ego menjadi jauh lebih ideal. Karasu kembali menambahkan bahwa kekalahan yang baru saja mereka alami mungkin merupakan kesempatan terbaik untuk kembali ke titik awal. Menurutnya, mungkin sudah saatnya mereka kembali ke titik awal dan bertanya pada diri sendiri, mimpi yang terbaik di dunia macam apa yang ego mereka cari di dalam Blue Lock. Namun tepat ketika diskusi itu berlangsung, seseorang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Pria asing tersebut mengenakan jaket tim nasional Inggris. Dengan sopan, ia meminta izin berbicara sebelum menyampaikan sebuah permohonan yang sangat mengejutkan. Ia meminta seluruh pemain Blue Lock bersedia kalah pada pertandingan berikutnya. Seluruh pemain langsung menoleh ke arahnya dengan wajah penuh kebingungan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya. Ia meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pemain amatir yang tidak berarti dari Inggris, sekaligus lawan Jepang berikutnya. Namanya adalah Teddy Knight. Nanase tampak benar-benar heran mendengar seorang pemain menyebut dirinya amatir. Bajira juga kebingungan mengenai identitas pria asing tersebut. Setelah menyampaikan permintaan aneh itu, Teddy justru berbalik hendak pergi sambil melambaikan tangan dengan santai, seolah yakin permintaannya akan diterima. Nanase segera menghentikannya dan menegaskan bahwa tidak seorang pun setuju dengan permintaan tersebut. Aiku kemudian menahan Teddy. Ia mengakui bahwa pemuda itu memang menarik, tetapi permintaannya mustahil dipenuhi. Apapun rencana dan alasan yang dimiliki Teddy, Jepang juga sudah mempertaruhkan masa depan mereka di turnamen ini. Dengan ekspresi yang tetap datar tanpa sedikit pun perubahan emosi, Teddy menjawab bahwa ternyata permintaannya ditolak. Ia menganggap situasi itu cukup merepotkan. Ia mengaku datang ke tempat tersebut atas perintah seseorang bernama Fox, sehingga sempat bingung mengenai apa yang harus dilakukan apabila permintaannya gagal. Beberapa saat kemudian, seolah baru menemukan jawabannya, Teddy berhenti berpikir. Tanpa peringatan sedikit pun, ia langsung menendang bola yang berada di dekat kakinya dengan kekuatan luar biasa. Bola itu melesat lurus menghantam wajah Bajira hingga tubuhnya terjungkal ke belakang. Dengan nada tetap datar, Teddy menyatakan bahwa kalau begitu ia hanya perlu menghabisi mereka semua. Melihat rekannya diserang, wajah Rachel langsung dipenuhi urat-urat kemarahan, sementara pemain lain hanya bisa menatap dengan kebingungan. Teddy kemudian menjelaskan bahwa apabila ia berhasil menanamkan keyakinan dalam benak mereka bahwa mereka tidak mungkin mampu mengalahkannya, maka mereka pada akhirnya akan menyerah dan bersedia kalah. Aiku yang mulai kehilangan kesabaran langsung menanyakan tindakan Teddy terhadap rekannya. Dengan wajah tanpa emosi, Teddy hanya menjawab singkat bahwa ia sedang menginjak-injak mereka. Ucapan itu sontak membuat Aiku melesat maju dengan penuh amarah untuk menangkapnya. Namun Teddy menghindari sergapan tersebut dengan sangat mudah, sementara bola tetap melekat rapat di kakinya. Aryu ikut menerjang dari sisi lain. Akan tetapi Teddy kembali menghindar dengan gerakan yang begitu ringan. Ia terus menggiring bola melewati satu demi satu pemain yang berusaha menangkapnya tanpa kehilangan kendali sedikit pun. Aiku hanya mampu melongo karena tidak percaya. Aryu pun terkejut melihat kecepatan serta teknik luar biasa yang dimiliki pemuda itu. Nico mulai bertanya-tanya, apakah pria tersebut memang seorang spesialis dribble. Sementara Bajira yang masih memegangi pipinya yang terasa sakit hanya mampu bergumam bahwa Teddy benar-benar memiliki ego yang luar biasa. Namun Teddy segera menghentikan langkahnya.
dan menatap mereka semua dengan sorot mata yang dingin. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu yang disebut ego. Ia hanyalah sebuah boneka amatir yang sama sekali tidak berarti. Seluruh pemain Blue Lock Jepang benar-benar tercengang ketika penyusup asing bernama Teddy Knack dengan santainya menerobos barisan pertahanan mereka. Nanase segera mengenalinya sebagai salah satu anggota New Generation World 11. Teddy kembali melesat sambil menantang seluruh pemain yang berdiri di hadapannya. Menurutnya, ego hanyalah penghalang dalam menjalani kehidupan. Ego menciptakan konflik dengan orang lain sekaligus melahirkan perbandingan-perbandingan yang menyakitkan. Raichi yang menyaksikan dribble Teddy hanya bisa terheran-heran. Menurutnya, cara menggiring bola pria itu begitu tidak biasa hingga ia sama sekali tidak mampu menebak gerakan berikutnya. Teddy kemudian menghentikan lajunya dengan sebuah putaran yang tajam. Ia menyatakan bahwa boneka tak berharga seperti dirinya tidak pantas hidup sebagai seorang egois. Setelah mengangkat kepalanya, ia bertanya dengan nada datar, berapa banyak lagi pemain yang harus ia lewati hingga mereka semua akhirnya menyerah. Tepat saat Teddy mengucapkan kalimat itu, dua ujung tombak Blue Lock akhirnya tiba. Isagi meregangkan kedua tangannya sambil bertanya, apa yang sedang terjadi? Di sampingnya, Rin meregangkan lehernya lalu bertanya dengan nada dingin, anggota tim bodoh mana yang berani masuk ke lapangan latihan Jepang? Isagi tanpa ragu bertanya kembali kepada Teddy, apakah jika ia berhasil merebut bolanya, Teddy akan pergi? Di sampingnya, Rin dengan tatapan dingin menyatakan bahwa ia juga akan ikut bermain sambil menyebut Teddy hanyalah boneka yang tidak berharga. Kedatangan Isagi dan Rin sontak membuat Chigiri serta Nanase cukup terkejut. Sementara itu, Teddy langsung melesat maju dan segera disambut oleh Isagi serta Rin. Rin menjadi orang pertama yang bersiap menghentikannya. Namun Teddy dengan mudah berkelok dan melewatinya dalam satu gerakan mulus. Isagi langsung memotong jalur larinya lalu meluncur dengan tackle yang tajam. Akan tetapi dengan ketenangan luar biasa, Teddy melompat ringan hingga berhasil menghindari tackle tersebut. Namun tepat ketika tubuhnya masih melayang di udara, kerah belakang bajunya tiba-tiba ditarik dengan paksa. Teddy melirik ke belakang sambil mengatakan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Namun Rin menjawab dingin bahwa ia sama sekali tidak peduli. Dengan penuh amarah, Rin menarik tubuh Teddy dan bersiap membantingnya ke tanah. Namun di luar dugaan, Teddy berhasil melepaskan diri dengan memutar tubuhnya di udara, bahkan tetap menjaga bola agar tidak lepas dari penguasaannya. Ia mengatakan bahwa para egoistis benar-benar liar, karena itulah ia tidak ingin menjadi seperti mereka. Namun dari sisi yang tidak terlihat, Isagi berhasil mencuri bola dari kaki Teddy. Sambil menguasai bola, Isagi menyebut Teddy sebagai bajingan tanpa ego. Ia juga menegaskan bahwa dirinya pun tidak ingin menjadi seperti Teddy. Melihat aksi Isagi, Bajira tersenyum lebar sambil memujinya. Sementara itu, Teddy yang baru mendarat menatap Isagi dan bertanya siapa sosok yang berhasil merebut bola darinya. Isagi membalas tatapan itu dengan tajam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Blue Lock Isagi Yoichi. Teddy hanya menanggapi dengan datar. Menurutnya, Isagi Yoichi tanpa Blue Lock tetaplah Isagi Yoichi. Tentu saja Isagi bingung. Ia tidak memahami maksud perkataan tersebut dan hanya bisa melongo. Sementara itu, Teddy langsung berbalik meninggalkan lapangan sambil mengangkat sebelah tangannya. Ia kembali mengingatkan bahwa dirinya hanyalah sebuah boneka yang akan mati demi mempersembahkan Piala Dunia untuk Inggris. Sesaat sebelum memasuki lorong, Teddy sempat melirik ke belakang dan mengatakan bahwa ia menantikan pertemuan mereka esok hari. Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya dan menghilang ke dalam lorong. Chigiri, Aryu, dan Otoya hanya bisa memandang heran. Menurut mereka, sikap Teddy sangatlah aneh. Meski begitu, mereka tetap mengakui bahwa kemampuan pemain tersebut benar-benar luar biasa. Karasu sendiri masih terus terngiang oleh apa yang baru saja terjadi. Pada akhirnya, mereka hanya mampu menghentikan Teddy dengan melanggar aturan. Ia yakin kemampuan dribble Teddy merupakan kunci utama strategi tim Inggris. Hiyori pun mengangguk pelan. Menurutnya, Teddy benar-benar berada di luar nalar. Ia merasa tidak seorang pun dari mereka mampu menghentikan Teddy dalam duel 1 lawan 1. Aiku kemudian berusaha menenangkan rekan-rekannya. Ia mengajak semua orang memikirkan tujuan sebenarnya Teddy datang ke tempat latihan mereka. Menurutnya, Teddy sengaja datang untuk menanamkan keraguan sebelum pertandingan melawan Inggris dimulai. Namun di sisi lain, fakta bahwa tim Inggris sampai menggunakan cara seperti itu justru membuktikan bahwa mereka benar-benar mengincar kemenangan.
Isagi membenarkan pendapat tersebut. Aiku lalu mengingatkan bahwa jika Blue Lock Jepang gagal memenangkan pertandingan ini, semuanya akan berakhir. Nasib Jepang kini sepenuhnya ditentukan oleh pertandingan penentuan yang akan berlangsung esok hari. Namun Isagi justru memandang situasi itu dari sudut yang berbeda. Menurutnya, tekanan sebesar inilah yang akan mendorong ego mereka berevolusi dan menjadi lebih kuat. Ucapan itu seketika membuat seluruh mata tertuju kepadanya. Isagi kemudian menyampaikan bahwa sejak kekalahan melawan Prancis, ia terus bertanya-tanya mengapa mereka bisa tercerai-berai di atas lapangan. Apakah itu terjadi karena mereka mulai meragukan kemampuan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik di dunia, seperti yang dikatakan sang pelatih. Isagi mengakui bahwa Prancis memang merupakan tim yang luar biasa kuat, sementara kemampuan individu para pemain Blue Lock Jepang juga masih belum cukup mumpuni. Namun menurutnya, masalah terbesar bukanlah itu. Masalah sesungguhnya adalah apakah mereka selama ini telah menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa mereka lah yang terkuat, seolah-olah dunia sepak bola berputar mengelilingi mereka. Menurut Isagi, pemikiran itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, Blue Lock Jepang sudah menjadi pusat perhatian di antara seluruh tim U20. Setelah kemenangan telak atas Nigeria, mereka pun mulai terlena oleh pujian yang datang dari berbagai arah. Namun kenyataannya, Jepang tidak pernah dijagokan menjadi juara. Jepang bukanlah tanah kelahiran sepak bola seperti Inggris ataupun negara adidaya sepak bola seperti Brazil. Sejarah sepak bola Jepang masih tergolong singkat dan sebagian besar kisah besarnya bahkan belum sempat dituliskan. Terlebih lagi, jika berbicara tentang para pemain yang berkumpul di Blue Lock, tidak satu pun dari mereka merupakan pemain elit yang sejak awal telah berkarier di luar negeri. Mereka hanyalah sekumpulan orang buangan, para pecundang yang memilih menempuh jalan mereka sendiri demi mengubah takdir. Isagi tersenyum getir dan meminta semua orang berhenti membodohi diri sendiri. Ia menegaskan bahwa tim ini bukanlah pusat dunia. Mereka hanyalah sekelompok pemain yang berkumpul di tempat gila di sudut dunia, lalu berkembang melalui kegilaan yang menyimpang dari sepak bola pada umumnya. Namun senyum getir itu perlahan berubah menjadi seringai penuh gairah. Dengan penuh keyakinan, Isagi menyatakan bahwa Blue Lock adalah kuda hitam kematian yang akan melahap dunia. Ucapan itu seketika membangkitkan kembali semangat rekan-rekannya. Chigiri terkekeh pelan karena cara berpikir Isagi kembali membakar gairahnya. Aiku pun membenarkan bahwa selama ini tim mereka memang terpecah belah. Karena itulah sekarang mereka harus menyatukan arah pemikiran. Isagi mengangguk. Menurutnya, justru dengan pemahaman itulah mereka tetap bisa mempertahankan pandangan masing-masing tentang arti menjadi yang terbaik di dunia. Isagi kemudian mengulurkan tangannya. Ia memanggil mereka sebagai para egoistis, sekaligus mengajak semuanya untuk memimpikan mimpi yang sama. Hari berlalu begitu cepat hingga akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Gemuruh sorakan penonton mengguncang seluruh stadion Blue Lock. Suasana memanas ketika pertandingan yang akan menentukan masa depan sepak bola Jepang akhirnya dimulai. Laga hidup dan mati melawan Inggris yang mempertemukan harapan sekaligus ego para pemain resmi menjadi pertandingan terakhir grup A FIFA U20 World Cup. Panggung penentuan itu berlangsung di Stadion Blue Lock di bawah langit cerah. Jepang harus menghadapi Inggris, negara yang dikenal sebagai tempat lahirnya sepak bola. Pertandingan tersebut menjadi duel penentuan menuju babak gugur, karena hanya tim pemenang yang berhak mengangkat tiket ke fase berikutnya. Saat ini Jepang berada di peringkat ketiga klasemen grup A. Meskipun memiliki jumlah poin yang sama dengan Inggris, Jepang tertinggal dalam selisih gol. Artinya, hasil imbang sama sekali tidak cukup. Jepang hanya memiliki satu pilihan, menang. Natsuki dan Teresa selaku komentator menyambut pertandingan itu dengan penuh antusias. Sorotan mereka langsung mengarah pada susunan pemain Jepang. Dibandingkan laga sebelumnya melawan Prancis, komposisi tim mengalami perubahan besar. Ito Shirin tidak lagi masuk sebagai starter dan posisinya digantikan oleh Shido Ryusei. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tim pelatih telah melihat batas kemampuan lini serang mereka pada pertandingan sebelumnya dan kini mempertaruhkan senjata baru yang diharapkan mampu menghadirkan ledakan daya serang. Formasi dengan dua pemain sayap juga memperlihatkan tekad Jepang untuk tampil lebih agresif sejak menit pertama. Di sisi lain, Inggris pun berada dalam tekanan yang sama. Kekalahan akan membuat mereka langsung tersingkir dari turnamen.
Pertandingan itu menjadi bentrokan dua tim yang sama-sama berdiri di tepi jurang, mempertaruhkan nasib demi memperebutkan satu tiket terakhir menuju babak gugur sekaligus menjaga peluang meraih gelar juara dunia. Pertandingan Jepang melawan Inggris, kick-off akan segera dimulai. Sementara itu, di ruang ganti Blue Lock Jepang, Ego Jinpachi berdiri tegak di hadapan seluruh pemain. Setelah memastikan semua persiapan telah selesai dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan setelah bertanding, ia menyampaikan bahwa kini hanya ada satu tugas yang tersisa bagi permata yang belum terasah, yaitu meraih kemenangan. Namun, Ego langsung mematahkan seluruh pemikiran yang dapat melemahkan mental para pemain. Ia menolak gagasan bahwa perjuangan panjang hingga titik ini sudah cukup layak dihargai, ataupun anggapan bahwa kekalahan masih bisa dianggap sebagai pengalaman berharga untuk masa depan. Menurutnya, semua pemikiran seperti itu hanyalah penghibur bagi para pecundang dan merupakan hal yang tidak berguna. Ia menegaskan bahwa seluruh pencapaian di masa lalu tidak lagi memiliki arti. Siapapun yang tidak mampu bersinar pada saat itu juga tidak lebih dari sekedar sampah. Blue Lock bukanlah tempat untuk mengumpulkan kenangan indah sebelum pulang, melainkan tempat untuk mengukir sejarah. Ego kemudian mempersiapkan mental para pemain menghadapi kemungkinan terburuk. Jika selama pertandingan mereka mulai dihantui rasa takut, kecemasan, ataupun bayangan kekalahan, ia meminta mereka melemparkan seluruh beban itu kepadanya. Segala bentuk kegagalan akan menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih. Baginya, hal terburuk bukanlah kalah, melainkan membiarkan rasa takut menguasai pikiran hingga seseorang berhenti berpikir dan menyerah. Karena itu, Ego menanamkan satu keyakinan kepada seluruh pemain. Kesuksesan sepenuhnya adalah milik mereka, sedangkan kegagalan adalah tanggung jawab dirinya. Apapun yang terjadi, mereka harus terus mengejar gol masing-masing hingga detik terakhir dan terus maju dengan cara yang paling egois di dunia. Pidato itu membakar semangat seluruh pemain Blue Lock Jepang. Sorakan penuh tekad memenuhi ruang ganti sebagai jawaban atas perintah Ego untuk melepaskan rasa lapar mereka terhadap kemenangan. Sesaat kemudian, para pemain berjalan menyusuri lorong stadion dengan langkah tenang dan mental yang sama sekali tidak tergoyahkan. Aiku mengingatkan seluruh tim agar selalu waspada ketika berganti dari fase menyerang menuju bertahan. Karasu mempercayakan sepenuhnya lini belakang kepada sang kapten. Di sisi lain, Yukimiya dan Zantetsu telah bersiap menghancurkan pertahanan Inggris melalui kombinasi serangan mereka yang disebut sebagai serangan kombinasi duo kacamata. Di tengah langkah menuju lapangan, pikiran Isagi terus bekerja. Ia menyadari bahwa Blue Lock kini telah menjadi kuda hitam kematian. Sosok kuda hitam yang tidak diunggulkan tetapi mampu mengejutkan dunia. Alasan ia menyampaikan julukan itu kepada seluruh anggota tim bukan sekedar untuk membangkitkan semangat. Ia ingin menghubungkan ego pribadinya sebagai seorang pemberontak yang selalu berusaha melahap sang nomor satu dengan ego milik seluruh pemain Blue Lock. Dengan begitu, ia berharap dapat kembali menjadi jantung dari tim tersebut. Selama ini setiap pemain terus mengasah ego mereka masing-masing. Akan tetapi, semakin ego itu berkembang, semakin jauh pula arah perkembangannya sehingga setiap orang mulai berjalan di jalannya sendiri. Itulah sebabnya menghubungkan satu ego dengan ego lainnya secara langsung menjadi sesuatu yang sangat sulit. Namun Isagi telah menemukan jawabannya melalui seluruh pertarungan yang pernah ia lalui. Meskipun setiap individu tidak bisa bekerja sama secara langsung, mereka tetap dapat saling terhubung apabila mengejar tujuan yang sama. Tujuan bersama mampu menyatukan ego-ego yang berbeda menjadi satu kekuatan. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula tujuan yang dibutuhkan untuk menyatukan tekad mereka. Karena itulah menjadi kuda hitam kematian yang melahap dunia adalah tujuan yang mampu menyatukan seluruh pemain Blue Lock menjadi satu kekuatan tempur. Ambisi bersama itulah yang akan menjadi tenaga pendorong menuju tantangan terbesar yang pernah mereka hadapi. Di sisi lain, Kagamaru telah menetapkan tekadnya untuk bertarung. Kiora juga telah bersiap menemukan garis tipis yang memisahkan kemenangan dan kekalahan. Melihat seluruh tim kini memiliki pola pikir yang sama, Isagi merasa hanya ada satu hal yang tersisa. Kini saatnya sang pemberontak menunjukkan bagaimana ia akan mencetak gol. Namun jauh di dalam dirinya, kekalahan dari Perancis masih terus membekas. Sejak pertandingan itu berakhir, satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya hanyalah rasa frustasi, keputusasaan, dan penerimaan atas kekalahan. Selama ini, setiap kali ia berhasil mengubah pertandingan menjadi duel yang bergantung pada keberuntungan sesuai skenario yang telah ia rancang. Ia selalu keluar sebagai pemenang. Rekornya sempurna,
Karena itulah kegagalannya melawan Prancis menjadi bukti bahwa dirinya yang sekarang masih belum cukup untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Inzaghi pun meyakini bahwa jika memang dewa sepak bola benar-benar ada, maka keberadaan dewa itu kini sedang mengujinya. Ujian tersebut bukan sekedar tentang menang atau kalah, melainkan untuk melihat apakah Inzaghi Yoichi masih mampu menciptakan kembali dirinya, berevolusi sekali lagi, dan melahirkan ego baru yang lebih kuat. Ia menolak dipandang remeh, bahkan oleh sosok yang ia sebut sebagai dewa sepak bola sekalipun. Ego miliknya sedang diuji, tetapi ia sama sekali tidak berniat menyerah. Di ambang dimulainya pertandingan, Inzaghi menegaskan dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan mimpinya berakhir di tengah jalan. Dengan ego yang dimilikinya, ia akan memulai sebuah revolusi yang mengguncang dunia sepak bola. Pertarungan penentuan untuk menjatuhkan yang terkuat akhirnya resmi dimulai ketika peluit kick off dikumandangkan.